Mm, 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 mm. Duh, 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 duh. Hmm, hmm, hmm. Ya, saya mulai dulu dari kemarin pagi. Ya, sini ada kata I agree that interviews are the initial filter for finding potential employees. Ya, saya bilang, sudah sering saya bilang, kalau kita tidak baca, maka esai jampi itu tidak ketahuan. Ya. Kalau esai kita jampi, kita nggak ketahuan. Kenapa bisa begitu? Karena yang ada di kepala kita itu tidak selaras dengan apa yang kita tuliskan. Ya, jadi nggak ada jaminan apa yang ada di kepala kita begitu ditulis itu akan jadi benar gitu. Ya, Anda merasa itu sudah benar, Anda merasa itu sudah selaras. Ya, masalahnya adalah bagaimana mungkin Anda bisa tahu tulisan itu benar atau selaras kalau tidak dibaca. Nah, makanya tidak boleh main kumpul-kumpul aja ya, saya main kumpul-kumpul aja. Harus dibaca dulu. Nah, kalau kita saja membacanya saja yang sudah gagal, nggak kita baca, apalagi examiner yang membacanya. Ya berarti kita menyuguhkan kekeliruan kita kepada examiner. Jadi di sini adalah interviews are the initial filter. Wawancara adalah filter awal. Ya, apa urusannya dengan filter? Ya, tidak ada yang ngurusin wawancara sebagai filter awal atau akhir. Kalau kita ngomong awal, akhir, tengah, depan, belakang, itu adalah urutan. Di sini kita tidak membicarakan urutan. Di sini kita membicarakan handal atau tidak handal, reliable atau tidak reliable. Jadi itu adalah dua item yang sangat berbeda. Nah, itulah yang saya bilang, ya. Kalau kita nggak paham dengan topik, topik itu bukan dunia kita. Makanya saya bilang dari kemarin, ini yang nulis bisa nulis benar, ini cuma HRD. Karena cuma HRD yang bisa paham topik pemanfaatan wawancara. Ya kalau bukan HRD nggak pernah mengetahui bagaimana seluk-beluk wawancara dilakukan, ya nggak akan tahu handal atau nggak handalnya kan. Nah itu. Jadi kalau misalnya Anda agree, ya, maka harusnya Anda agree. Kalau Anda agree berarti memang dia itu jelek, interview itu jelek. Kalau Anda disagree, berarti wawancara itu tidak jelek. Nah, tidak ada urusannya dengan awal atau akhir. Ya, jadi tidak ada pembahasan tentang ini wawancara ini di awal perekrutan atau di akhir perekrutan nggak ada urusannya. Kemudian di sini cara menyatakan eh, topik sentence. Topik sentence itu apa? Topik sentence itu saya analogikan dengan plastik pembungkus sampah. Ya kalau di dalamnya itu ada isi-isi macam-macam ya kan. Nah itu kan harus diberi plastik. Kalau topik sentence-nya aja nggak jelas ya, berarti yang di dalamnya nggak ketahuan dong isinya apa. Ya. Kemarin saya bilang kalau dia warnanya merah berarti untuk sampah model begini. Kalau dia warnanya putih untuk sampah model begini. Kalau dia warnanya kuning untuk sampah batu baterai, untuk sampah kaleng cat yang nggak boleh dibakar misalnya kan. Ya, seperti itu. Bayangkan ketika Anda tidak mengerti cara mengelola sampah, ya, Anda campur batu baterai dicampur dengan bekas nasi, ya, atau bekas nasi Anda campur dengan sampah kertas, sampah plastik. Orang yang mau memilah plastik ya kebusukan, dia harus mencium bau nasi basi.
Ya kan bau makanan basi. Ya. Sementara yang basi-basi ini kan kalau misalnya dia satu plastik tinggal dibuang aja ke tempatnya satu temenan. Yang busuk sama yang busuk yang bisa dikembalikan ke tanah, ya bisa dijadikan kompos, bisa dijadikan segala macam. Ya kalau plastik bagaimana mau dikembalikan ke tanah? Ya kan, apalagi batu baterai, apalagi kaleng pilok, kaleng obat nyamuk yang bisa meledak-meledak itu, yang beracun itu. Nah, itu kan nggak mungkin gitu. Jadi sampah itu tidak bisa tidak dipilah. Nah, inilah bedanya orang educated dengan orang nggak educated. Ya, kalau Anda educated, Anda merasa diri Anda educated, itu dipilah walaupun tidak disuruh. Ya, kelak nanti Anda tinggal di lingkungan dengan orang-orang yang sama-sama berpendidikan, udah enak. Ya. Misal nanti suatu saat Anda pindah ke Jepang, ya, atau Anda pindah ke Eropa, atau Anda pindah ke Australia, nggak pusing lagi. Kenapa? Karena Anda sudah punya habit itu dari rumah. Ya. Coba deh lihat. Ya. Kalau Anda sudah terbiasa, Anda pasti enak ngelihat orang nyampurin sampah. Uh, begitu tempat sampahnya dibuka, bus, bau semerbak. Ya. Kenapa? Ya karena itu tadi tidak punya pemikiran untuk memilah sampah. Itu salah satu concern saya bermasyarakat gitu ya. Banyak banget saya masih lihat orang-orang yang tidak memilah sampahnya dan itu membuat saya merasa gue tinggal di planet apa sih ini? Gue tinggal di planet apa sih ini? Kenapa sih orang-orang sekedar yang sesimpel sesimpel ini aja nggak bisa ngerjainnya gitu. Kita kan bukan bukan mengharapkan sesuatu yang mustahil gitu ya. Cuma naruh sampah di tempat yang tepat gitu. Kok nggak bisa gitu. Nah makanya itu orang luar negeri kadang bingung kenapa ya orang Indonesia itu nggak bisa ngantri gitu. Kenapa orang Indonesia tuh nggak bisa ngantri, nggak paham dengan namanya ngantri. Nah itu kenapa nggak tahu juga ya. Ya, sama aja kenapa kadang-kadang otak saya juga nggak paham. Kenapa ada orang gitu ya lawan arah gitu atau kenapa ada motor naik jalan layang gitu. Nggak bisa dinalar, nggak bisa dicerna gitu, apa otaknya gelinding atau kemakan tikus apa gimana kita nggak paham gitu. Ya memang makhluk-makhluk dogol ini ada di sekitar kita gitu ya, suka atau tidak suka kita senegara dengan mereka. Nah jadi topik sentence itu balik lagi ke tadi ya, itu adalah plastik bungkusannya itu. Nah sekarang Anda di sini mengatakan fakta yang menarik, apa urusannya dengan fakta yang menarik ya, nggak ada urusannya dengan fakta yang menarik. Ini adalah essay agree atau disagree. Kalau Anda agree, Anda mengatakan ya, interview itu handal. Ya. Kalau Anda disagree, kalau Anda agree, berarti Anda katakan interview itu jelek gitu. Nggak ada ruang untuk Anda menyatakan menarik atau tidak menarik. Nah, di situ, ya. Jadi di situ menunjukkan kepada examiner, Anda paham nggak sih sebenarnya esai itu seperti apa? Esai itu harus ada pertalian, harus ada rantai, harus ada ikatan gitu antara apa yang Anda nyatakan di thesis statement dengan apa yang Anda nyatakan di topic sentence. Nggak boleh sekeluarnya ide gitu, nggak boleh sepemikirannya gitu atau seperanggapannya, nggak boleh. Di situ dia kaku, iya di situ dia kaku. Tapi kalau masalah Anda mau nulis agree, mau nulis disagree, mau nulis partially agree, nggak masalah gitu. Di situ dia tidak kaku. Tetapi bagaimana mekanisme esai itu ditulis, dia kaku di situ. Ya, ya. Di sini dikatakan, Anda diminta buat tulisan, ya. Anda wartawan, Anda diminta buat tulisan. Layakkah mobil wuling dari Cina dibeli? Cuma ada dua pilihan, layak dibeli atau tidak layak dibeli. Di beritanya Anda malah nulis yang menariknya dari bullying ini siapa yang nanya gitu kan? Kita nggak peduli dia mau menarik atau enggak. Yang Anda harusnya nyatakan adalah layak dibeli atau tidak layak dibeli. Jangan ngomongin hal yang lain. Nah itu ya harus harus paham di situ. Anda tidak punya hak ngomongin yang lain. Anda harus stay on topic. Topiknya nanya handal atau tidak handal. Jawab.
Jangan malah ngomongin yang menariknya dari mobil Wuling ini adalah bangkunya bisa diputar. I don't give a damn. Ya. Yang ditanya itu handal atau tidak handal. Kalau dalam kasus mobil, handal itu artinya berapa ribu kilometer dia dipakai nggak rusak-rusak. Nah itu. Bukan pembahasan dari aspek-aspek yang lain. Itu namanya handal dalam dunia mobil gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah kenapa IELTS itu tidak boleh kita menulis sepengetahuan kita. Anda nggak boleh nulis apa yang nggak diminta topik. Anda nggak boleh nulis pengetahuan Anda. Anda hanya boleh nulis apa yang diminta topik. Maka perhatikan topiknya benar-benar. Baca topiknya benar-benar. Ya, ya, ini sudah benar, isinya sudah benar, tetapi ini tidak ada kepalanya, tidak ada pembungkusnya. Harusnya ada bungkusnya. Another reason why I disagree to the opinion. Nah, itu. Ya, jadi salah satu alasan lain kenapa saya tidak setuju dengan bla bla bla. Oke, itu sudah saya perbaiki. Ya, my disagreement stems from ketidaksepakatan saya berasal dari kemudian wawancara itu handal karena anu jadi jelas. Nah ini punya Mas Daniel ya. Mas Daniel nih Wiwit kemarin berapa ya? Saya kasih 5 kalau nggak salah ya. Wiwit berapa Wiwit? Wiwit 5,5. Nah, Wiwit 5,5. Terus, nah punya Mas Daniel ini 6. Nah, 6 ini, tapi apa kenapa saya kasih 6? Kenapa nggak bisa naik lagi? Nah, kita lihat di sini. Di sini dia menyatakan di thesis statement, this essay will discuss both ideas and explain why an interview cannot be the primary method. Nah, ini salah lagi, ya kan? Nah, salah lagi. Nggak ada yang nanya apakah dia bisa menjadi primary method atau tidak bisa menjadi primary method gitu. Tidak ada yang nanya itu di topik, ya. Nggak ada yang nanya bisa menjadi primary method atau tidak bisa menjadi primary method. Yang ditanya adalah reliable atau tidak reliable. Reliable sama primary beda urusan. Primary artinya utama, reliable artinya handal. Ya. Jadi di sini apa namanya tesis statementnya kena. Ya. Tesis statementnya kena di situ. Di sini mengatakan this essay will discuss and explain why an interview cannot be the primary method. Nggak bisa dong gitu. You nggak bisa kabur dari topik gitu. Topik mintanya reliable bukan urusan primary. Why? Why do you do this? Kenapa? Kenapa Anda melakukan ini? Apakah Anda beranggapan bahwa primary sama reliable itu sinonim? No, tidak ada sinonim-sinonimnya acan. Ya? Oke, kita lihat lagi. Berikutnya di bawahnya. In many assessment standards on the hiring process in many companies or organizations, they apply many steps in the process. Interview usually set as the last stage. Sebelah mananya di sini yang menunjukkan kehandalan atau tidak handalnya? Kita itu kalau nulis essay agree disagree ya, kita harus jelaskan posisi kita apa. Kalau misalnya kita setuju, oh saya setuju, berarti kita nyatakan di body paragraf 1 wawancara itu jelek. Itu yang pertama. Di body paragraf 2 wawancara itu jelek. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sebelah mananya di sini? Kita nggak ada kata handal atau tidak handalnya, bagus atau jeleknya nggak ada. Yang ada adalah wawancara biasanya ditaruh di paling akhir urutan. Ngapain? Ngapain? Kalimat pertama di body paragraf itu adalah kalimat yang paling penting di body paragraf.
Ya kan? Topik sentence itu adalah kalimat terpenting di body paragraf. Kenapa? Dia adalah nyawanya. Dia adalah klaim utama Anda. Ya. Jadi ngapain Anda ngomongin urutannya itu yang paling akhir? Nggak ada yang nanya itu. Yang nanya adalah, bro, wawancara itu handal nggak ya? Nah, mestinya Anda jawab, wawancara tidak handal karena anu. Nah, itu isinya jawabannya. Wawancara handal karena anu. Mestinya begitu jawabannya. Kenapa jadi malah bilang wawancara itu di urutan terakhir? Apa ini gitu kan, ini tidak menjawab pertanyaan topik, ya, lari dari topik. Ketika topik sentence sudah lari, semua yang di bawah pasti hancur lebur. Nggak bisa nggak bisa selamat lagi yang di bawah itu. Yang di bawah dari topik sentence itu nggak selamat kalau topik sentence-nya sudah nggak selamat. Ya, kenapa? Karena examiner bakal berhenti baca, langsung disilang garis merah, cret cret. Kenapa? Hipotesisnya sudah salah. Di situ. Kita lihat lagi yang kedua. However, tapi. Nah, ada tapi. Ini aneh ya. Begini, saya jelaskan ya. Ini penting ilmu ini. Karena ilmu ini ilmu mahal semua, ilmu daging semua. Maka kita belajar semuanya. Bukan bullying ya, tapi memang ini ilmu mahal. Begini loh. Tadi di atas, terlepas Anda sadar atau tidak sadar, Anda menyatakan bahwa wawancara itu letaknya di akhir tahapan perekrutan, ya kan? Kemudian Anda memberikan tapi. Tapi itu apa? Tapi itu adalah fungsinya penanda kontras, ya. Penanda kontras artinya Anda akan menyatakan sesuatu yang berlawanan 180 derajat dengan apa yang Anda nyatakan di paragraf sebelumnya. Jadi, logikanya adalah ketika di paragraf sebelumnya Anda mengatakan wawancara itu biasanya di akhir perekrutan, terus Anda pasang tapi, maka tuntutan logisnya adalah Anda harus mengatakan setelah tapi itu ada juga loh momen-momen di mana wawancara itu diletakkan di paling awal. Masih urutan juga, tapi kontrasnya. Ya. Masih urutan juga, tapi kontrasnya. Nah, itu penggunaan yang benar secara gramatikal. Salah secara niatan task respon, salah. Ya, karena kita tidak membahas urutan. Ya kan? Nah, tetapi ketika Anda mengatakan tapi, itu arti dari tapi itu adalah Anda harus memberikan sesuatu yang 180 derajat berbeda dengan apa yang Anda nyatakan di BP sebelumnya. Ya. Nah, jadi sekarang kita baca. Tapi wawancara dapat memberikan beberapa output yang bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kandidat. Ya. Di sini Anda mengatakan, tapi wawancara bermanfaat. Kan logikanya begitu. Tapi wawancara bisa memberikan beberapa output yang bisa dipakai. Berarti Anda mengatakan, tapi wawancara bermanfaat. Salah berarti yang di atas tadi. Yang di atas tadi mestinya kepalanya adalah secara umum wawancara itu tidak ada gunanya. Nah, mestinya topik sentence Anda di paragraf atas itu berbunyi seperti itu. Kalau Anda punya settingan tapinya seperti yang di BP2 ini, ya. Settingan Anda di BP2 ini mengatakan tapi wawancara ini ada manfaatnya. Logikanya adalah yang di atas tadi berarti salah. Yang di atas tadi topik sentence yang mestinya bunyinya wawancara itu nggak ada gunanya. Nah, itu ya. Nah, di situ. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bagaimana proses kerancuan ini bisa terjadi? Lihat di kalimat pertama dan kalimat kedua ya. Di sini di kalimat pertama Anda mengatakan interview usually set as the last stage. Interviews are useful but cannot stand alone as a selection method combining with bla bla bla. Interviews are fundamentally flawed. Nah, mulai dari kalimat ketiga ya, terus kalimat keempat ya.
Kalimat ketiga, kalimat keempat di sini Anda nyacatin. Nyacatin atau ngejelek-jelekin interview. Kalimat kedua itu Anda masih muji interview. Ya, kalimat kedua Anda masih muji interview. Di situ Anda katakan interview berguna tapi tidak bisa berdiri sendiri gitu. Nah, jadi hati-hati di sini kerancuannya adalah kalau memang Anda mau mengatakan dia berguna atau tidak berguna, itu sudah harus jelas dari kalimat pertama, ya. Harus jelas dari kalimat pertama. Oh, wawancara ini berguna. Wawancara ini tidak berguna. Nah, jangan malah wawancara di tahapan terakhir. Naon, ya. Apa ini? Nggak ada ini tempatnya gitu. Nah, jadi dilihat dari sisi manapun, kalimat pertama dari BP1 ini salah gitu. Ya. Karena dilihat dari yang belakang bawah-bawahnya, oh iya benar ini BP satunya menceritakan bahwa wawancara itu tidak ada gunanya. Kesalahannya adalah di kalimat pertamanya dia tidak menjelaskan secara eksplisit mengatakan bahwa wawancara itu secara umum tidak ada gunanya. Alih-alih dari mengatakan itu dia malah ngomong wawancara itu biasanya disetel di paling terakhir. Nah, itu ya. Jadi ketahuan kan di sini penyakitnya di mana. Niatan Anda adalah Anda mau mengkontras. Di paragraf awal Anda mengatakan dia tidak ada gunanya, di paragraf bawahnya Anda mau mengatakan dia bermanfaat, gitu kan? Baru nanti di situ di bawah Anda mau ngambil jalan tengah, begitu kan? Ambil jalan tengah, bilang 50-50, ya kan? Nah, jadi di situ niatannya seperti itu, tapi eksekusinya kurang manis di kalimat pertama dari BP1 ya. Nah, itu. Maka dari situlah coherence dan cohesionnya saya jepret di 5,5 ya. Di situ coherence dan cohesionnya saya jepret di 5,5. Yang lain-lain oke lah 6 gitu ya. Nah, kayak seperti itu. Juga saya kurang kurang puas ya dengan kesimpulannya menurut saya masih agak terlalu main aman kalau kesimpulannya seperti ini. Jadi saya tidak terlalu bermasalah dengan BP2-nya, saya tidak terlalu bermasalah dengan BP1-nya, cuma penyakitnya adalah di sini ada dua penyakitnya. Yang pertama adalah di sini dan yang satu lagi ada di sini. Ya, kenapa tesis statementnya ngomongin primary dan juga kenapa eh, si ininya di ngomongin urutan gitu. Ya, jangan terjebak antara primary dengan reliable itu tidak ada ininya ya, tidak ada sinonimnya. Oke, itu sudah. Duh, lagi nih. Siapa lagi? Writing task one. Nggak saya bahas. Task one koreksi aja sendiri. Nah, punya Mas Arifin udah band 7 ya. Kalau udah band 7 saya nggak komentari lagi. Punya Mas Afdal juga nggak saya komentari lagi. Kalau sudah bagus nggak tak komentari. Ya, saya udah nunjukin kemarin ada disertasi-disertasi sampah. Ya banyak kalau di bidang pendidikan itu yang sampah itu banyak. Nggak jelas apa apa dari sebelah mana isinya jadi bisa jadi disertasi. Habis ya, nggak ada lagi yang submit ya. Oke. Yang baca Yati itu, Mister. Nah, itu. Oh, punya Mbak Jayati. Oke. Mbak Jayati di mana ini tadi? Eh, eh, eh.
Ya, ini kalau misalnya eh, seperti ini ya sudah ada effort ya, sudah ada effort untuk menuju bentukan IELTS. Sekarang kita lihat bagaimana examiner akan menilai ya. Jadi eh, ini belum memenuhi LMV ya. Jadi karena belum memenuhi LMV, saya bilang belum bisa dinilai. Harus penuhi dulu LMV-nya ya. Jadi siapapun Anda harus memperhatikan apa yang saya ajarkan. Yang saya ajarkan itu adalah pertama itu LMV. LMV itu apa? Paragraf satu atau intro itu adalah dua atau tiga kalimat. Nah, dua atau tiga kalimat dia mestinya ada di sekitaran 60 sampai 70 words. Nah, ini baru 27 words ya. Jadi jelas ini sangat jauh dari LMV ya. 60 atau 70 words, dua atau tiga kalimat. Nah, ini baru dua kalimat 27 words. Nah, kemudian juga ini BP1. Yang BP1 itu 85 sampai 110 words. Itu kalau dia main di 4 paragraf ya. 4 paragraf dia mainnya 85 sampai 110. Kalau dia main di 5 paragraf dia di 70 words. Nah, ini baru 44 words. Jadi masih jauh dari LMV-nya ya. Ya, kemudian ini 66. Ya, ini sudah mendekati, yang ini juga masih jauh, baru 51. Kesimpulan itu dua atau tiga kalimat, 60 sampai 70 words. Ini baru 25 words ya. Nah, karena belum memenuhi LMV, jelas tidak bisa dikoreksi. Sekarang examiner kalau ngelihat ini bagaimana? Oh, dia lihat ini 213, nggak nyampe 250 batas minimal. Berarti langit-langit atau sellingnya akan diturunkan di maksimal band 5. Ya, selling itu nilai teratas yang mungkin dia diterima atau diturunkan ke band 5. Kemudian examiner akan membaca sekilas, ada penalti lain nggak di sini? Nah, di sini ada penalti lainnya. Satu ini ya, S-nya 2. Kemudian ini ya, kemudian ini, kemudian ini. Ya, ini huruf-huruf besar seperti ini juga kena penalti. Ini tidak ada titik seperti ini juga akan kena penalti. Nah, jadi examiner akan lihat. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ya, lebih dari 5 itu akan kena setengah penalti. Ya. Jadi dari tadi selling 5 itu kena lagi penalti setengah. Kenapa? Karena di sini ada 8 kesalahan yang tidak termaafkan oleh examiner ya. Tidak termaafkan itu artinya tidak bisa examiner itu mengabaikannya begitu saja gitu. Jadi kesalahan itu ada tipe yang bisa nggak dicek, bisa juga kesalahan yang harus kenain penalti. Nah, kalau yang seperti ini tipe kesalahannya ini harus kena penalti gitu. Dan ini ada 8 butir. Jadi dari selling band 5 itu dia kena minus setengah lagi. Ini kemungkinan akan dijepret di akhir di 4,5. Ya. Nah, ini juga sama, ini kena juga nih. 9. Reliable, bukan seperti itu nulisnya. Ini juga nih, di sini ada yang merosot metode. Ya, seperti itu ya. Jadi belum bisa dikoreksi. Sarannya adalah supaya dipenuhi dulu LMV-nya. Kalau LMV-nya sudah terpenuhi, sudah ada di kepala sellingnya di 6, baru saya bisa koreksi. Baru saya bisa kasih komentar yang lain-lain. Nah, untuk koreksinya saya sudah siapkan di sini ya. Nanti tinggal dipelajari, dibaca atau disalin. Mestinya gimana dari esai yang di atas itu tadi sudah saya perbaiki di bawah ini.
Ya, jadi mestinya tampilannya seperti ini. Tapi kan namanya kita berproses ya. Itu kita menuju ke sini. Nggak bisa langsung tahu-tahu ada di sini. Jadi kita harus melangkah ya. Melangkah itu harus harus berproses. Harus bekerja keras. Makanya saya paling nggak setuju kalau ada orang bilang, oh kamu nulis harus bisa langsung nulis kayak gini. Nggak. Orang nulis itu dia ngerti dulu batas minimumnya yang harus dipenuhin. LMV-nya bagaimana. List minimum value-nya gimana. Kalau sudah selamat sampai di 6, baru dia mikirin gimana caranya naikin ke 6,5. Kalau sudah selamat di 6,5, baru dia mikirin lagi gimana caranya naikin ke 7. Ya nggak bisa nulis itu dari pertama langsung kepalanya mikir ke band 7 itu nggak bisa. Hmm. Jadi kita harus setahap demi setahap meningkatkan kemampuan kita ya. Kita harus ingat, oh di body paragraph saya butuh sekian kalimat dan saya butuh eh, mengerahkan ilmu apa saja di situ kan, simple, compound, compound kompleks ya, hal-hal yang seperti itu. Oke. eh, Kemarin itu topiknya masih sama persis ya, jadi ada pola di sini. Kalau bagi yang udah mau ujian, topiknya ya nggak tahu sih dia bakal sama atau enggak. Cuma, nah itu topiknya. Ini dari tanggal ujian 2 hari yang lalu. Ya. Jadi dari ujian 2 hari yang lalu topiknya adalah people shopping habit. Ya, people shopping habit depends on age the most rather than any other factors. To what extent do you agree or disagree? Sama dengan yang di modul 2 kemarin ini. Bedanya adalah ini tentang shopping. Kalau kemarin kan tentang wawancara. Sekarang dia bilang di sini benar atau tidak benar, setuju atau tidak setuju. Kalau orang berbelanja itu yang merupakan penentunya adalah usia. Ya. Kebiasaan berbelanja ditentukan oleh usia, setuju atau tidak setuju. Ya, silakan Anda sket draft Anda. Ya, apa gagasan Anda di sini? Pertimbangkan apakah Anda akan menulis esai tengah, esai agree atau esai disagree dari segi penalarannya seperti apa. Saya ulangi sekali lagi topiknya adalah kebiasaan berbelanja masyarakat bergantung ya utamanya pada usia dan bukan pada faktor-faktor lain. Setuju atau tidak setuju? Kalau Anda setuju berarti Anda sepakat bahwa faktor yang paling menentukan pada kebiasaan berbelanja seseorang itu adalah faktor usianya. Sedangkan kalau Anda tidak sepakat, berarti Anda mengatakan bahwa faktor kebiasaan seseorang dalam berbelanja itu bukan usianya. Nah, ingat ya, di sini kita tidak membicarakan satu aspek. Jadi Anda punya ruang bermain. Punya ruang bermain.
punya ruang bermain di apa namanya eh, apa yang mau Anda kaitkan, ya bisa misalnya frekuensi, bisa misalnya platform, bisa misalnya ya barang yang dibeli, tipe barang yang dibeli mungkin. Jadi ruang mainnya di sini cukup luas gitu. Tetapi tali utamanya itu adalah pada usia, ya. Ya, karena yang disebut dengan habit itu kan macam-macam. Habit itu bisa apa aja gitu. Apa saja bisa berkaitan dengan habit gitu. Tinggal lagi gimana Anda menyepakatinya atau tidak menyepakatinya. Silakan yang mau tanya, monggo. Oke, Anda sudah punya bayangan ya, sudah punya bayangan. Oh, saya dapat topik begini, gitu ya. People shopping habit depends on age, bla 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 bla. The most rather than any other factors. To what extent do you agree or disagree? Nah, sekarang Anda harus belajar ilmu mahal lainnya dari saya dan supaya ya kalau sekarang bisa nanti Anda bisa praktekkan dengan yang lain-lain ya. Jadi dari esai yang sudah final, ya, dari esai yang sudah final di situ, Anda buat Anda tarik ya. Anda pernah lihat Dementor kalau di film Harry Potter? Ya.
Dementor itu menarik jiwanya orang yang dia deketin. Ya. Jadi ditarik jiwanya. Ya, suatu ketika si Harry Potter sama si Dudley lagi main di taman. Si Dudley ngebully si Potter. Tiba-tiba Dementor datang entah dari mana kan. Ditempelnya lah itu si Dudley. Sampai lemes gitu kan. Nah jiwanya ditarik gitu. Nah Anda harus bisa melakukan hal yang sama dengan SI IELTS ya. Ketika Anda melihat SI IELTS yang sudah final, Anda harus bisa menyingkirkan kefinalan itu dan Anda mengumpulkan intisarinya. Ya. Apa intisarinya ini? Ini kalau di breakdown menjadi beberapa bullet point, apa? Nah, itu ya. Jadi Anda harus punya kemampuan untuk melihat pertalian narasi dan Anda pecahkan pertalian narasi itu menjadi kerangka. Kan biasanya kan kita bikin kerangka dulu, baru kita kembangkan menjadi esai. Biasanya kan begitu kan? Nah, sekarang kita lakukan yang sebaliknya. Esainya sudah ada, bentuk finalnya sudah ada, Anda pecahkan, Anda tarik ya, menjadi bullet point. Sehingga Anda bisa memperkirakan, oh ini tuh kalau istilah politiknya pembuktian terbalik gitu ya. Ya, jadi kita reverse. Ya. Kita balikkan prosesnya. Dari tadinya biasanya kerangka dulu baru menjadi esai. Ini dari esai Anda pecahkan ya. Anda pecahkan menjadi poin-poin intinya. Oh, di sini di intro saya mesti nyatakan ini poin terpenting dari intronya. Oh, di BP1 saya harus nyatakan ini poin terpentingnya. Saya bisa buktikan dengan ini, saya bisa ini kan dan seterusnya ya. Oke, lakukan latihan itu dengan file berikut. Ya, filenya sudah masuk di situ. Silakan dikerjakan. Ketiga-tiga esainya berarti Sar ya? Ya, tiga-tiganya. Yang pertama itu middle ground, yang kedua itu agree, yang ketiga itu disagree. Nah, jadi kelihatan ya di sini bagaimana powerfulnya suatu esai kalau Anda sudah mengerti konstruksinya. Kalau Anda sudah mengerti, wih, tajir. Kalau Anda sudah mengerti konstruksinya, maka nyaman Anda membuat esai karena Anda memahami korelasi antara outline dengan esai yang bisa Anda kembangkan. Pada middle ground atau pada esai pertama, kita lihat di sini dia bermain berimbang ya, secara berimbang. Yang pertama, dia memihak kepada usia. Jadi di sini kita bisa mengatakan agree ya, hijau, kita buat hijau di sini. Lalu dia bantah, dia tentangkan dengan biru muda.
Ya, lalu dia memasukkan faktor netralnya. Jadi ada dua faktor yang berlawanan, yang kontrastif. Hijau ada dikasih setuju bahwa memang usia mempengaruhi. Lalu kemudian dibantah, usia tidak mempengaruhi, sosioekonomik, demografi yang mempengaruhi. Lalu kemudian masuklah faktor netral, teknologi sebagai faktor netral. Ya, siapa yang menguasai teknologi, siapa yang punya akses ke teknologi akan punya potensi lebih besar untuk bermain di sini. Nah, dan dia itu warnanya adalah kuning karena dia neither ke hijau dan neither ke biru gitu kan. Ini adalah konstruksi dari SI netral ya. Konstruksi dari SI netral. Sekarang kita lihat bagaimana ketika kita membuat yang agree. Yang agree kita main di hijau. Tentu saja kita main di hijau. Agree, setuju, benar. Ya, kalau orang muda itu lebih cenderung e-commerce, pakainya platform atau belanja dari sosial media. Kemudian orang-orang tua pengen yang bisa dipegang-pegang. Ya kan, tangible product inspection. Kepikiran gitu ya. Kepikiran gitu nyontohinnya gitu. Pakai istilah tangible product inspection ditanda kutip lagi gitu kan. Ya, kemudian kenapa? Karena ini adalah kebiasaan dari era pradigital katanya kan, a habit rooted in predigital era experience. Nah, ini mengkontras. Jadi ini menunjukkan secara jelas bahwa ada perbedaan preferensi antara orang muda dengan dengan orang tua. Orang tua pengen yang bisa dipegang-pegang, orang muda nggak masalah kalau barangnya nggak bisa dipegang. Yang penting belinya nggak ribet. Kemudian prioritas. Hijau lagi dong, ya kan? Orang muda itu memprioritaskan barang-barang kayak HP, laptop, tablet, ya. Orang tua memprioritaskan panti pijat, panti jompo, ya pokoknya yang berhubungan dengan salah urat dan rematik lah ya, kayak saya gitu. Nyarinya minyak kapak gitu, koyo gitu kan. Nah itu. Jadi Japan Silver Market, pokoknya jualan produk untuk orang tua laku di Jepang ya. Hal-hal yang buat jompo-jompo tuh laris manis di Jepang ya karena mayoritas penduduknya tua semua. Nah, kemudian eh, pola band 7 bagi sebagian X-Miner ya, saya nggak mengatakan untuk semua X-Miner. Bagi sebagian X-Miner yang mencintai 5 paragraf, ya kita tahu lah ya, ini British Council. Brengsek-brengsek di British Council ini yang bikin repot. Bagi Explainer yang mencintai pola 5 paragraf, mereka pengen ada satu paragraf yang mana kita mengamini pola pikir musuh. Tapi harus dipatahkan sesudah itu, karena ini kan essay agree. Jadi ada peranggapan bahwa tingkat pemasukan atau budaya seseorang itu lebih berpengaruh daripada usia. Nah, jadi itu harus diayomi, harus diterima pandangan itu, ya. Tapi jangan banyak-banyak nerimanya juga. Nah, di sini kita nyatakan memang benar para kritikus seringkali mengatakan ya, perhatikan cara ngomongnya ya. Memang benar para kritikus seringkali mengatakan bahwa pemasukan atau budaya itu jauh lebih berperan, tetapi usia jualah yang menentukan faktor-faktor ini. Misalnya, remaja yang kaya raya tentunya dia akan berbelanja PlayStation 5 ya kan? Atau komputer yang harganya 60 juta gitu kan. Sementara pensiunan yang kaya raya tentunya dia akan beli kapal pesiar ya. Bukti bahwa walaupun sama-sama kaya, barang yang dibeli akan tetap beda. Yang muda akan lebih tetap ke barang-barang teknologi, yang tua akan lebih ke barang-barang yang dibeli oleh orang-orang tua. Mana ada anak muda yang beli kapal pesiar? Kan pola pikirnya begitu kan. Dengan demikian, yang berpengaruh di sini bukan tingkat pemasukannya, tapi usianya. Nah, ini argumen mahalnya di situ letaknya ya. Paham ya? Jadi dia mengatakan di situ membandingkan. Oke, sama-sama kaya nih, ini bilang. Tapi barang yang dibeli kan beda antara yang muda sama yang tua. Yang tua beli kapal pesiar, yang muda beli komputer, beli laptop. Ya. Jadi Anda nggak bisa mengatakan bahwa income lebih berpengaruh daripada age. Age lebih berpengaruh daripada income. Walaupun sama-sama kaya. Nah, situ. Jadi langsung dipatahin tuh. Ya.
Jadi dikasih ruang untuk mengembangkan keberatannya itu tadi, tapi langsung dipatahkan detik itu juga. Kemudian sustainability, ya. Orang muda itu lebih cinta kesinambungan, ya, daripada orang tua. Orang tua boomers cenderung bodoh amat, mau sustainable kayak mau kagak sustainable kayak, ya kan? Yang penting gue begini. Nah, tapi coba urusan-urusan, oh mobil listrik segala macam segala macam. Ya, ini yang muda-muda ini lebih care. Kenapa? Karena mereka akan hidup di dunia ini lebih lama. Maka minat mereka terhadap segala sesuatu yang dikategorikan sebagai green things atau sustainable things itu lebih tinggi daripada kaum yang hidupnya tinggal dikit lagi gitu kan, yang umurnya tinggal skiprit lagi gitu. Nah, di situ juga menunjukkan bahwa sustainability itu jauh lebih ke orang muda daripada, nah di situ. Jadi ini adalah upaya mengayomi pandangan orang lain tetapi diribat. Diribat itu artinya dipatahkan gitu. Jadi ini adalah hijau lagi, tetapi hijaunya di sini ada kuningnya sebaris di sini ya. Nah, narasi yang seperti inilah yang suka dikatakan di IELTS itu balance. Balance itu artinya kedua sisi diperhitungkan, nggak berat sebelah. Katanya lebih ideal nulis begini daripada timbang 4 paragraf yang kagak ada balancingnya, nggak ada balancing act-nya karena nggak ada counter argumennya. Katanya ya, saya juga nggak tahu karena saya belum sah sebagai examiner gitu, examiner abal-abal lah. Ya, gitu. Jadi katanya seperti itu gitu. Tapi kita kan nggak tahu, kita cuma dari segi pembelajar aja nih gitu. Nah, kesimpulannya sama seperti itu. Kesimpulannya ya cuma ngulang-ngulang yang atas doang ya kan. Kita lihat sekarang yang disagree. Yang disagree di sini jelas ya. Dari pertama sudah dia patahin. Dia patahin pakai income level. Jelas income level itu jauh lebih berpengaruh daripada usia. Gimana? Ya, orang remaja yang bokek ya. Remaja yang bokek ya dan seorang apa pensiunan yang bokek ya. Semuanya akan mencari yang murah-murah. Ya, dia bilang begitu. Jadi nggak peduli umurnya, kalau mereka kismin, ya mereka akan mencari barang murah gitu. Sementara yang kaya-kaya, ya, terlepas dari umurnya, mereka akan cari barang yang mewah-mewah gitu. Dia ngomongnya begitu. Ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi lah dan bukan usia yang merupakan faktor utama dari pola berbelanja. Oke, itu sudah. Kemudian di poin kedua, budaya dia bilang. Budaya di sini dia menyatakan barang-barang yang ramah lingkungan, ya. Ya, barang-barang yang ramah lingkungan. The global sustainability movement has reshaped shopping habits universally. 54% of Gen Z and 48% of baby boomers sekarang secara aktif mencari barang-barang yang ramah lingkungan. Nah, digitalisasi juga mempengaruhi ya dengan meningkatnya e-commerce. Orang-orang di Jepang di atas usia 65 meningkat 32%. Ini menunjukkan bahwa budaya atau pergerakan infrastruktur itu meningkatkan konsumsi lebih daripada usia. Jadi kalau memang ada budayanya untuk mencari barang ramah lingkungan, terlepas usianya apa, ya itu akan merangkul semuanya. Nggak yang tua, nggak yang muda, semua akan mengikuti budaya itu. Ya. Kalau ada infrastrukturnya, nggak hanya orang muda saja, orang tua pun akan mengikutinya. Kalau ada infrastrukturnya. Nah, jadi ini lagi-lagi adalah biru muda dengan poin bahwa budaya itu jauh lebih penting daripada usia. Nah, kembali lagi dengan konsep counter argumen tadi kan, paragraf counter argumen tadi. Ada yang bilang TikTok itu hanya untuk orang muda. Pemasaran-pemasaran yang dilakukan di TikTok itu menarget anak-anak muda. Oh iya, memang betul, katanya. Memang betul, diamini memang betul bahwa pemasaran yang ada di TikTok itu lebih menargetkan kepada orang muda. Tetapi katanya hubungannya bukan sebab akibat. Ya, secara cerdik dia mengatakan seperti itu. Hubungannya bukan sebab akibat. Kenapa banyakkan orang muda yang main di TikTok? Karena orang muda lebih melek digital.
Nah, dia bilang begitu, bukan karena orang muda per usianya, tetapi karena mereka lebih melek digital, maka jumlah mereka lah yang lebih banyak. Sedangkan yang lain, yang orang tua-tua tidak semelek digital itu gitu, tidak semelek digital anak muda, maka jumlah orang tua di TikTok tidak sebanyak orang mudanya. Makanya relevan kalau iklannya lebih banyak untuk orang muda. Dengan demikian, itu adalah suatu korelasi, bukan suatu kausalitas. Nah, ini bahasa skripsi banget kan? Kalau bisa ngomong kayak does age merely correlates with bukan causing. Iya, itu. Dengan demikian, ini adalah salah satu upaya yang bagus juga dalam mengkanter pandangan ya. Jadi di sini dikatakan begini, tapi dari sini ke sini dipatahin dengan biru muda lagi. Nah, seperti itulah konstruksi-konstruksi 5 paragraf di agree disagree ya dengan topik dari apa tadi namanya berbelanja dan kaitannya dengan usia sebagai itu. Nah, coba kalian nanti baca lagi ya, baca lagi dengan lebih pelan, dengan lebih memahami, lihat lagi balet-balet poinnya sehingga bisa lebih menarik esensi-esensinya ya, seperti saya bilang tadi, Dementor tadi. Ya. Nah, jadi kalau Anda sudah terlatih mencungkil dari esai-esai yang ada tuh, nanti ketika Anda membaca esai-esai yang saya taruh di buku modul writing yang 90 biji itu, Anda akan ngelihat, oh kalau kayak gini berarti intinya tuh ini. Kalau kayak gini intinya ini. Bisa ngelihat poin bullet poinnya tuh secara cepat gitu. Kalau Anda sudah terlatih membaca esai sekaligus membaca outline ya. Jadi di kepala Anda sudah kebayang, oh kalau begini tuh outline-nya begini, kalau begini outline-nya begini. Ya itu juga harus dibiasakan ya karena tahapan pertama menulis esai itu adalah menulis outline dulu, belajar menulis outline. Kalau kalau kita sudah terbiasa pemikiran kita kita buat menjadi pointer-pointer yang saling berkesinambungan ya, berketeraturan, maka tulisan kita akan jauh lebih koheren dan kohesif gitu. Oke, itu dulu saya rasa ilmu-ilmu yang bisa saya sampaikan untuk malam ini. Silakan dianalisis dan dilatih lagi ya esainya dan jangan lupa PR ya. Kalau sudah buat esainya, kalau Anda sudah menguasai topiknya, sudah paham, Anda buat esainya terlepas Anda mau agree atau mau disagree. Poinnya sudah jelas ya bahwa apakah usia itu adalah faktor utama dalam berbelanja atau bukan faktor yang utama. Kita jumpa lagi besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, Terima sir. kasih, Mister. Oke, siap. Thank you.